Baik, nama saya Lia Husen sebagai pengelola atau pengurus Pasar Ikan Sanggeng. Oke, baik. Jadi Pak, di Pasar Ikan Sanggeng ini kira-kira pasar ikan ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Pasar ini sudah berdiri cukup lama sekali, dari sekitar saya sejak tahun 80-an hingga kita pasar ikan ini sudah ada. Kalau kita rata-rata jenis ikan yang volumenya paling banyak, nilainya ditangkap oleh nelayan rata-rata ikan tuna, kemudian cekalang strep, komo, tongkol, dan makia. Untuk metode penangkapannya kira-kira bagaimana? Apakah menggunakan pancing atau menjaring? Jadi kalau untuk ikan tuna besar yang rata-ratanya size-nya dari 5 ekor, 6 ekor 1 kilo sampai per ekor 1 kilo sampai per ekornya ada yang 20 sampai 30 kilogram, itu rata-rata dimancing oleh teman-teman nelayan ikan mancing. Dan untuk menjaring? Ya, memang ada juga pelagis kecil, komo, kemudian cekalang strep atau pendidikan. Memang ada juga bisa ditangkap dengan jaring, tapi rata-rata campurannya dengan ikan momar atau layang dan bentuk untuk ikan poci. Itu dua sarana yang biasa paling ampuh untuk penangkapan ikan, paling volume banyak. Jadi masih menggunakan metode tradisional ya Pak? Iya, Tidak masih. membahayakan laut kita. Iya, aman. So, saya juga mau tanya Pak, kira-kira pendapatan masyarakat di sini untuk nelayan dan pedagang kira-kira rata-ratanya berapa ya? Kalau untuk pedagang itu rata-rata tangkapannya untuk teman-teman yang mancing tuna, mancing pelagis kecil, ikan karang, rata-rata yang pulang pergi mancing seharian atau setengah hari itu rata-rata tangkapannya 30 kilo sampai 70 kilogram per harinya. Untuk harga ikannya gimana Pak di sini, saya penasaran. Kalau untuk hari ini itu kita di pasar ikan untuk tuna hari ini harganya 45.000. Kemudian untuk cakalang strip, tongkol dan komo itu 40.000 per kilogram. Itu untuk khusus cakalang, komo dan kuning. Sementara untuk layang atau memar itu 75.000 per kilogram. Jadi sahabat Akspesindo, kali ini kita akan melihat jenis-jenis ikan yang ada di Pasar Ikan Sanggeng bersama Bapak. Oke Pak, ini ikan apa ya? Kalau ini di sini biasa teman-teman di pasar ataupun teman-teman nelayan biasa panggilnya ikan kakap merah. Kemudian kalau ini si kuda. Ada juga bahasa kearifan lokal lainnya, tetapi kita menggunakan bahasa umum yang biasa digunakan oleh teman-teman pedagang dan pembeli di pasar. Jadi ini ikan si kuda, ini kakap merah. Kalau yang kayak begini, di sini biasa panggilnya ikan kapas. Panggilnya ikan kapas karena dagingnya putih. Ini biasa begini, kalau yang segini biasa begini 100.000 per tempat. 100.000 Pak? Iya, 100.000 per tempat begini biasa kalau ditimbang sekitar 1,2, 1,3. Biasa 100.000. Ini masih agak, dikata agak murah. Biasanya kalau kurang sekali atau kosong biasa 150 per tempat. Ya, jadi kayak yang kayak begini, di sini biasa masyarakat di sini biasa panggilnya ikan kuning. Ikan kuning, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya biasa dipanggil ekor kuning. Bisa dipanggil ekor kuning. Yang untuk papeda ya Pak? Iya, ini biasa di sini orang senang biasa masak ikan kuah kuning karena cocok katanya untuk makan papeda kalau gitu. Biasa kalau di Papua gitu. Biasa teman-teman pedagang atau pembeli biasa panggilnya ikan momar. Sementara kalau dalam bahasa Indonesianya itu ini namanya ikan layang. Ikan layang. Kalau kita di Papua, di Manokwari, ini dikenalnya ikan layang atau momar. Begini satu tempat kayak begini, untuk hari ini 50.000 per tempat. Ini kalau ditimbang paling cuma sekitar 6 ons atau 7 ons. Artinya kalau 1 kilo itu sudah mencapai 100.000. Ini masih mending dibandingkan dengan 1 minggu yang lalu. Itu masih jauh lebih mahal dibanding hari ini. Kemudian ikan ini di sini kita biasanya panggilnya ikan cekalang strep, karena memang ada garis-garisnya. Jadi memang bahasa Indonesia juga ngajarnya begitu. Ini ikan cekalang strep. Ini satu tumpuk kayak begini, ini 50.000. Ini 50.000 ini kalau begini hampir 9 ons, kurang 1 ekor 1 kilo. Ini 50.000. Jadi selain itu kan di pasar ikan Sanggeng Manokwari
laut lainnya seperti udang. Udang biasa teman-teman pedagang jualnya eceran kayak begini per tumpuknya 50.000. Biasa kalau dikilokan itu 1 kilo biasanya ada yang 90, ada yang 100.000 per kilogram. Sementara juga ada di sekitar kita juga ada kerang laut atau seafood yang biasanya cangkangnya mereka cuma ambil isi dalamnya saja, kemudian cangkangnya mereka biasa tidak ambil karena cangkangnya berat. Jadi biasa nelayan cuma tak ambil isi dalamnya, kemudian cangkangnya ditinggalkan. Kalau begini biasanya kalau agak banyak kurang biasa 100.000 per kali kayak begini biasanya, tapi kan tergantung negosiasi daripada pembeli dan penjualnya, bisa kurangi harga, bisa tergantung penawaran antara pembeli dan penjual. Kemudian ada juga cumi biasanya di sini kita memang kalau cumi memang agak mahal karena di sini rata-rata cumi kalau yang mancing, yang ini kalau di sini teman-teman nelayan bilang ini cumi yang asli. Beda dengan yang ada kecil-kecil dengan yang besar. Kalau di sini dikenal biasa dibilang suntung bunga atau cumi yang asli. Biasa begini kadang-kadang 150, kadang-kadang 200.000. Itu biasa 1 kilo lebih, kadang-kadang 1,2, 1,3, 150 sampai 200.000. Jadi selain kita di sini ada penagis kecil, ada juga tuna, mulai dari bibit tuna sampai di atasnya bibit tuna. Jadi di sini biasanya nelayan dan para konsumen atau pembeli di sini mereka tidak mengenalnya dibilang tuna. Di sini rata-rata bahasa yang dikenal itu begini, di sini namanya ekor kuning. Jadi kita di sini dibilang ekor kuning. Tapi sebenarnya bahasa Indonesianya itu kan tuna. Tapi kalau di sini ini biasa dipanggil ekor kuning. Di sini hari ini per harga hari ini kalau yang kayak begini biasanya kayak begini itu 150.000. Ini kalau ditimbang sekitar 2 kilo, sekitar 2,3, 2,4 sampai 2,5. Tetapi kan biasa teman-teman pedagang kan buka harga 1,5, kadang-kadang bisa tawar 120, 130 pun bisa. Jadi ini untuk jenis ikan tunanya. Ya ada yang agak besar, kemudian jarang kita melihat yang lebih besar lagi ukuran size 30, 40 kilo ke atasnya, karena memang di sini ada teman-teman yang memang mengelola ikan tuna dan di filet cuma bawa dagingnya kemudian dikirim ke dia. Biasanya teman-teman kirimnya ke Makassar, ke Jakarta dan ke Bali. Kemudian ada juga ikan lamadan yang panjang itu. Lamadan di sini kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil lamadan. Tapi iya kalau di sini biasa dikenal ikan sabel karena panjang bentuknya barangkali sama dengan parang. Jadi biasa teman-teman nelayan atau pedagang atau konsumen biasa sebutnya. Ini jenis-jenis yang ada sama kita di sini. Ini adalah tuna, kemudian di samping juga ada ikan lain. Tidak hanya ikan saja, tapi memang teman-teman di sini nelayan pedagang. Di sini ada juga mereka jual jeroan ikannya memang. Ada jeroan ikan, kemudian telur ikan, kemudian ada pelagis kecil lainnya seperti kabanti. Ya, kalau dalam bahasa lokalnya dibilang kabanti, kearifan lokal, tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya dibilang baby tuna yang ekor kuning kecil, kemudian tongkol, kemudian komo atau cikalang bulat. Itu kan masing-masing daerah punya kearifan lokal, nama yang diberikan di setiap daerah berbeda. Kemudian di sini ikan ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa dibilang ikan layar hitam atau hampir sebangsa sama cucuk gitu, ikan layar hitam. Ikan layar ini juga ada beberapa jenis memang. Jadi memang kalau di sini ada memang banyak jenis-jenis ikan, tetapi di sini yang potensi utama paling primadona untuk teman-teman nelayan itu rata-rata ikan tuna. Karena memang tuna memang sangat menjanjikan buat para teman-teman nelayan. Jadi teman-teman nelayan banyak jumlah besar, rata-rata fokusnya untuk mancing ikan tuna. Terus kami di pasar. Oke, siap. Terima kasih. Ya.